Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Beberapa pohon pinus berdiri di tengah halaman yang dipenuhi rumput. Sinar matahari bersinar ke bawah, membentuk bayangan besar di tanah. Ada lingkaran cahaya seukuran telapak tangan yang menembus celah-celah dedaunan dan jatuh ke dalam bayangan. Di dekat dinding utara pelataran, terdapat sebuah kolam kecil. Air di kolam itu jernih dan orang bisa melihat dasar kolamnya. Dasar kolam itu ditutupi kerikil yang dibentangkan rata. Ada pula tanaman air yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk kata emas. Jelas, susunan itu sengaja dibuat oleh seseorang. Ada pula ikan-ikan yang berenang di kolam. Mereka berenang santai di antara tanaman. Di tengah, di samping pohon plum pendek, ada meja batu dan dua kursi batu. Keduanya diletakkan saling berhadapan, dan di salah satu kursi, ada seorang wanita cantik dengan tubuh yang halus. Tubuhnya yang halus berbaring malas di atas meja batu, dan dia tertidur lelap. Tiba-tiba, erangan pelan terdengar dari hidung gadis itu. Seketika dia perlahan terbangun. Saat dia membuka matanya, dia melihat bahwa ruang di atas kursi batu di depannya kosong. Seketika, hati Jinyo tersentak. Pikirannya yang belum sepenuhnya terbangun, seolah terstimulasi oleh sesuatu. Seluruh tubuhnya langsung duduk dari kursi batu. Matanya yang indah berputar cepat, sementara hatinya dipenuhi kecemasan. Orang itu tidak mungkin pergi begitu saja, tanpa mengatakan apapun, bukan? Namun sesaat setelah itu, saat tatapan Jinyo beralih ke sisi kolam, napas yang tertahan erat di dadanya juga tiba-tiba mengendur. Tubuhnya yang indah langsung menjadi lembut seperti bola karet yang kempes. Pada saat ini, Shoyen yang mengenakan jubah hitam duduk bersila di atas batu hijau, di samping kolam dengan punggung menghadapnya. Kedua matanya tertutup rapat, kedua tangannya membentuk segel pelatihan, mengikuti tarikan dan hembusan nafas dari hidungnya. Gelombang energi alam samar berkumpul menuju Shoyen. Begitu Jinyo terbangun, Shoyen juga tampak merasakan sesuatu. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka, senyum muncul di bibirnya. Baru kemudian, dia berdiri dan berbalik untuk melihat Jinyo. "Kamu sudah bangun?" Shoyen tersenyum lembut sambil bertanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan tiba di depan meja batu. "Kupikir kau pergi tanpa pamit. Kau benar-benar membuatku takut," ucap Jinyo. "Aku datang ke kota Yan kali ini karena ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Bagaimana aku bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal?" Begitu kata-kata Shoyen jatuh, hati Jinyo tiba-tiba mengerti. Tak lama kemudian, dia berkata menggoda, "Sepertinya adik Shoyen tidak benar-benar merindukan kakak, melainkan merindukan koleksi kakak, kan?" Mulut Shoyen terbuka saat dia tersenyum canggung. Ketika melihat penampilan Shoyen, Jinyo tidak lagi menggodanya. "Katakan padaku, apa yang kau butuhkan? Mungkin aku benar-benar memilikinya di sini." Senyum di wajah cantiknya menghilang saat dia kembali ke topik pembicaraan dan bertanya dengan serius. Shoyen tidak menahan diri dan langsung menyatakan niatnya. Setelah mendengar perkataan Shoyen, ekspresi serius muncul di wajah cantik Jinyo. 10 menit kemudian, Jinyo mendesah pelan saat ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. "Maafkan aku, bunga bulu api, lupakan fakta bahwa rumah 1000 obat milikku tidak memiliki benda ini. Aku bahkan belum pernah mendengar informasi apapun tentangnya. Oleh karena itu, aku khawatir aku tidak dapat membantumu kali ini." Mendengar kata-kata ini, ekspresi kecewa tanpa sadar muncul di wajah Shoyen. Namun dia segera memaksakan senyum dan menghibur Jinyo. "Tidak masalah, bunga bulu api adalah bahan obat yang sangat berharga. Bagaimana bisa aku menemukannya dengan mudah? Kali ini, aku datang ke kota Yan hanya untuk mencoba keberuntunganku. Karena kamu tidak memilikinya, itu bukan masalah besar." Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, Shoyen tidak dapat menahan perasaan sedikit sedih di dalam hatinya. Bunga bulu api berhubungan langsung dengan kekuatannya. Sekarang pencariannya tidak membuahkan hasil, adalah sebuah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak peduli. Namun berdasarkan situasi saat ini, dia sangat tidak berdaya. Kenapa tidak pergilah ke rumah lelang dan melihat-lihat? Mungkin mereka akan melelang beberapa barang berharga di sana. Bahkan aku tidak tahu cerita di baliknya. Namun kau berbeda, kau adalah seorang alkemis tingkat 3, dan orang-orang itu akan sangat senang menjalin hubungan denganmu. Mungkin dengan bantuan mereka, kau akan dapat menemukan bunga bulu api, ucap Jinyo. Sepasang mata hitam pekat Shoyen yang baru saja meredup tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu. Kata-kata Jinyo langsung memberinya harapan di dalam hatinya. Mungkin dia benar-benar bisa meminjam kekuatan mereka untuk membantunya menemukan bunga bulu api. Hahaha, saudari Jinyo, terima kasih banyak.
Mungkin aku punya cara untuk menemukan bunga bulu api. Dengan pemikiran ini, senyum hangat segera muncul di wajah Xiaoyan. Sosoknya segera bergerak saat dia berdiri dengan cepat. Ujung kakinya dengan lembut mengetuk udara kosong. Dalam sekejap mata, sosok Xiaoyan telah muncul tinggi di langit. Namun segera setelah itu, tepat saat Xiaoyan hendak bergerak, sepasang matanya yang hitam pekat tiba-tiba menyusut. Di belakangnya, Jinyo juga bergegas terbang ke udara, bermaksud bertanya kepada Xiaoyan apa yang sedang terjadi. Namun tepat saat dia muncul di samping Xiaoyan, matanya melihat kedua tetua berdiri di depan mereka. Kedua orang ini adalah manajer dan ketua rumah lelang awan surgawi, Fang Qian dan Dong Chuan. Tatapan mata keempat orang di langit itu saling fokus. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasana langsung menjadi aneh. Namun yang mengejutkan Jinyo adalah bahwa tampaknya kedua orang di depannya itu bahkan tidak meliriknya sejak awal. Semua perhatian mereka tertuju pada Xiaoyan yang berdiri di sampingnya saat ini. Dari penampilannya, kedua orang ini tampaknya tidak memiliki niat baik. Tentu saja, ini hanya kecurigaan pribadi Jinyo dan dia tidak dapat memastikan kebenarannya. Tak lama kemudian, dia melangkah maju dengan berani. Tubuhnya yang ramping sedikit miring saat dia berdiri di depan Xiaoyan. Masalah sebelumnya terjadi karena kelalaian toko 1000 obat milikku. Jika kami telah mengganggu kalian berdua, aku harap ketua Dong dan manajer Fang bisa bermurah hati, kata Jinyo. Masalah ini tentu saja mengacu pada pertempuran yang terjadi di kota itu belum lama ini. Jinyo mengira bahwa mereka berdua ada di sini untuk mencari masalah dengan Xiaoyan. Maka dari itu, dia berkata demikian. Ketika kata-kata Jinyo keluar dari mulutnya, kedua orang menatap Xiaoyan akhirnya sadar kembali. Hahaha, Kepala Distrik Jin, Anda terlalu khawatir. Karakter Luceng tidak jujur dan setiap orang berhak menghukumnya. Namun, karena status istimewanya, tidak nyaman bagi kami untuk mengambil tindakan. Hari ini, ketika kami melihat teman muda ini mengambil tindakan untuk meredam semangatnya, kami berdua sangat senang. Mengapa kami harus mencari masalah dengannya? Senyum ramah muncul di wajah tua Dong Chuan, karena dia tampaknya telah melihat isi hati Jinyo. Kata-kata di mulutnya juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Luceng. Namun ketika kata-kata ini sampai ke telinga Xiaoyan tanpa sadar merasa terkejut di dalam hatinya. Dong Chuan telah menyatakan bahwa identitas Luceng istimewa. Ini ada sesuatu yang membuat Xiaoyan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dong Chuan terus berbicara di bawah tatapan Jinyo yang agak bingung. Lagi pula, kedua klan kita berasal dari faksi yang sama di Kotayan. Di dalam Kotayan, kita adalah satu klan. Ketika berhadapan dengan mereka yang berada di luar Kotayan, kita seharusnya bersatu melawan musuh bersama. Mengapa kita mengeluh tentang rumah 1000 obat karena hal ini? Bukankah melakukan hal itu sama saja dengan mengasosiasikan diri kita dengan Luceng? Begitu kata-kata Dong Chuan keluar dari mulutnya, wajah cantik Jinyo langsung tercengang. Ketua Dong, mohon jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Rumah lelang Tianyu selalu jujur dan adil. Mengapa saya harus... Hehehe, Kepala Distrik Jin, Anda tidak perlu menjelaskannya. Kami mengerti, namun kami berdua tidak datang ke sini untuk mencari Anda. Sebaliknya, kami berharap dapat mengundang tuan ini ke balai lelang Tianyun kami. Sebelum Jinyo bisa menyelesaikan kalimatnya, nada bicara Dong Chuan berubah saat dia dengan lugas menyatakan tujuan kunjungan mereka. Ketika Jinyo tersadar, Xiaoyan yang berada di belakangnya juga mengangkat pandangannya sambil menatap kedua tetua di seberangnya. Ketika tatapannya tertuju pada Fang Qian dengan sopan menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Tuan, sudah lama sekali. Ketika melihat ini, Xiaoyan juga menangkupkan kedua tangannya dan membalas salam. Manajer Fang, sudah lama sekali, balas Xiaoyan. Hahaha, aku sudah lama mendengar orang ini menyebut Tuan. Dia berkata bahwa Tuan adalah naga di antara manusia dan merupakan salah satu dari sedikit bakat luar biasa di antara generasi muda. Sekarang, setelah aku bertemu denganmu, sikap Tuan benar-benar luar biasa, ucap Dong Chuan. Mendengar hal ini, Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan menggelengkan kepalanya dengan nada rendah hati. Perkataan ketua terlalu serius. Alasan mengapa aku berada di posisiku saat ini hanyalah karena keberuntungan. Dibandingkan dengan para jenis kultivasi sejati itu, aku tidak berani menyebut diriku luar biasa, ucap Xiaoyan. Dong Chuan mengangguk dalam hatinya, muda dan menjanjikan. Dengan temperamen yang tenang, tidak sombong atau tidak sabaran. Temperamen seperti itu tidak diragukan lagi, diperlukan bagi siapapun untuk mencapai hal-hal besar. Tanpa banyak bicara, hanya berdasarkan hal ini saja, Xiaoyan sudah cukup membuat Dong Chuan memperhatikannya. Hahaha, Tuan terlalu rendah hati. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Mampu memenangkan hati keberuntungan sudah menunjukkan bahwa Tuan punya bakat. Di masa depan, Anda pasti akan mencapai hal-hal hebat. Dong Chuan berbicara sambil tersenyum menyanjung. Xiaoyan juga tersenyum tanpa komitmen. Segera setelah itu, tatapannya melirik Jinyo di sampingnya.
Sebenarnya, aku berencana untuk mencari kalian berdua. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian di sini. Begitu aku pergi, ini bisa dianggap sebagai telepati, ucap Shoyen. Ekspresi terkejut melintas di wajah Dongchuan dan Fang Qian. Mereka menatap Shoyen dan mendapati bahwa Shoyen juga menatap mereka. Seketika, mereka berdua dengan cepat mengamati kota di bawah. Kota ini penuh dengan penjahat dan mata-mata. Tuan Shoyen, silahkan datang ke rumah lelang untuk berbicara. Fang Qian menarik kembali pandangannya dan terus menatap Shoyen sambil berkata dengan suara serius. Dongchuan di sampingnya mengangguk pelan. Tujuan perjalanan mereka kali ini adalah untuk mempererat hubungan mereka dengan Shoyen, karena mereka telah mendengar bahwa Shoyen memiliki niat seperti itu. Mereka tentu berharap untuk mengundang Shoyen ke rumah lelang mereka. Shoyen menoleh untuk melihat Jinyo di sampingnya. Saat mendengar ini, ekspresinya menunjukkan bahwa dia bertanya apakah Jinyo ingin menemaninya. Silahkan, masih banyak hal yang harus kuurus di rumah 1000 obat. Ingatlah untuk kembali dan mencariku setelah selesai. Jinyo berpikir sejenak di dalam hatinya saat merasakan niat Shoyen. Akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk mengikuti mereka. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tatapannya menatap Dongchuan dan Fang Qian. Ia tampak sengaja memperingatkan mereka berdua bahwa kata-kata ini tidak dimaksudkan untuk didengar oleh Shoyen saja. Ketika mereka berdua merasakan pesona unik dalam kata-kata Jinyo, mereka berdua tersenyum penuh pengertian. Mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Shoyen di sisi lain mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Jinyo. Dari sudut pandang Jinyo, kedua orang di depannya ini saling menggema dan kata-kata mereka bahkan lebih baik daripada bernyanyi. Tidak seorang pun tahu seberapa banyak kata-kata yang mereka katakan sebelumnya, benar atau salah. Jika mereka mengenali identitas Shoyen dan ingin membunuhnya, bukankah Shoyen seperti seekor domba yang memasuki mulut harimau? Tentu saja, di sisi lain, Jinyo tentu berharap bahwa mereka berdua tidak memiliki motif tersembunyi. Kalau tidak, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas ke rumah lelang dan membawa Shoyen keluar dengan selamat. Shoyen akhirnya menghela nafas pelan setelah melihat Jinyo berbalik dan pergi. Dia menoleh dan menatap kedua lelaki tua di depannya. Tepat saat Shoyen berbalik, wajah Dongchuan dipenuhi dengan ekspresi licik saat dia melirik ke arah yang ditinggalkan Jinyo. Setelah itu, tatapannya kembali ke Shoyen. Nada suaranya mengandung nada menggoda saat dia tertawa. Haha, Nyonya Distrik Jin tampaknya cukup khawatir pada Tuan. Mendengar perkataan Dongchuan, Shoyen sedikit mengernyit. Dia tidak suka terlibat dalam masalah seperti itu. Kalian berdua tidak datang mencariku hanya untuk mengatakan hal-hal ini kan? Ucap Shoyen. Ekspresi wajah kedua lelaki tua itu tanpa sadar terkejut saat merasakan perubahan mendadak dalam nada bicara Shoyen. Baru saat itulah, mereka menarik niat untuk terus bercanda. Mereka memimpin jalan di depan dan dengan cepat terbang ke arah rumah lelang Tianyun. Dalam waktu singkat, Shoyen dan Dongchuan sudah muncul di halaman kecil tempat mereka berdua sebelumnya tinggal. Halaman kecil itu didirikan di rumah lelang dan dijaga ketat oleh para penjaga rumah lelang. Ini memang tempat teraman di kota Yan. Tanpa izin, tidak seorang pun dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk memasuki tempat ini. Tentu saja, jika seorang alkemis tingkat tinggi turun tangan secara pribadi, terutama alkemis tingkat 3 seperti Shoyen, hasilnya tentu akan berbeda. Mendarat di tengah halaman kecil, Shoyen menoleh untuk melihat tembok-tembok tinggi berwarna hitam pekat di sekelilingnya. Matanya tanpa sadar memperlihatkan sedikit keheranan. Keempat tembok tinggi itu praktis mengelilingi seluruh halaman kecil. Jika seorang praktisi elit melewati rumah lelang tanpa pemeriksaan yang cermat, dia tidak akan dapat melihat keberadaan halaman kecil ini. Mendarat di tempat ini, jika tidak ada yang sengaja memeriksanya, tempat ini pasti akan diabaikan. Selain itu, agar tidak diganggu, seluruh halaman kecil ini tidak memiliki pintu masuk atau keluar. Satu-satunya arah yang bisa dipilih seseorang untuk keluar adalah langit di atas kepala mereka. Hehehe, halaman kecil ini dibangun khusus oleh kami berdua dan dapat dianggap sebagai tempat pribadi kami. Biasanya, kami menggunakan formasi untuk menyembunyikannya. Di seluruh kota Yan, tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Selain kami berdua, Tuan adalah orang ketiga yang bisa datang ke sini. Kali ini kata-kata Fang Qian langsung membuat hubungan mereka dan Shoyen semakin dekat. Tampaknya, dia ingin menghilangkan suasana canggung dari sebelumnya. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, di satu sisi, Dongchuan juga terkekeh pelan. Senyumnya agak canggung, seolah-olah dia khawatir Shoyen masih menyimpan dendam atas kata-katanya sebelumnya. Setelah melihat ini, Shoyen tersenyum tipis. Mengenai masalah sebelumnya, dia awalnya tidak terlalu peduli. Namun dia tidak menyangka bahwa kedua orang di depannya ini akan memperlakukannya dengan cara seperti itu. Tuan, masalah sebelumnya, ucap Dongchuan. Ketua,
Tidak perlu dimasukkan ke hati, itu hanya candaan. Yang bisa kukatakan adalah aku tidak suka membuat candaan seperti itu. Sebelum Dong Chuan bisa selesai berbicara, Xiaoyan segera menyusul sambil terkekeh pelan, menandakan bahwa dia tidak keberatan. Sebelumnya, ekspresi Xiaoyan yang tampak marah telah membuatnya merasa agak gugup dan khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis tingkat 3 yang masih sangat muda. Lupakan rumah lelang Tianyun. Bahkan jika ada faksi yang melihatnya, mereka akan mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik mereka. Namun tindakannya sebelumnya hampir mendorongnya keluar dari pintu. Bagaimana mungkin dia tidak merasa gugup? Baru setelah mendengar perkataan Xiaoyan saat ini, batu besar yang tergantung di hati Dong Chuan akhirnya jatuh. Oh, benar juga. Dari dulu sampai sekarang, kami berdua selalu memanggil Tuan dengan sebutan itu. Bolehkah aku tahu nama Tuan? Bisakah kau memberitahu kami berdua? Begitu kata-kata Fang Qian keluar dari mulutnya, Dong Chuan segera mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Dia juga sangat penasaran dalam hatinya. Siapa sebenarnya pemuda berjubah hitam di depannya ini? Dia benar-benar mampu meningkatkan keterampilan alkimianya ke tingkat seperti itu, dan juga mampu melatih doki dan kekuatan fisiknya ke tingkat yang begitu kuat. Secara logika, orang seperti itu seharusnya bukan orang yang tidak dikenal. Mendengar ini, wajah Xiaoyan juga terkejut. Segera, matanya berbalik saat dia membuka mulutnya dan tersenyum. Tentu saja, karena aku di sini, tentu saja aku akan memberitahu kalian berdua tentang identitasku. Namun sebelum itu, aku ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian berdua. Melihat sikap misterius Xiaoyan, Fang Qian dan Dong Chuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka sedikit. Ekspresi curiga tanpa sadar muncul di wajah tua mereka. Seketika, mereka berdua menatap Xiaoyan serempak. Tatapan mereka menatap penasaran ke arah Xiaoyan, seolah menunggunya mengeluarkan benda itu. Xiaoyan tersenyum. Dalam hatinya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan seseorang. Seorang pemuda tampan berpakaian putih dengan kekuatan luar biasa. Bisa dikatakan sebagai orang pertama yang pernah dilihat Xiaoyan dalam hidupnya. Namun, selain itu, yang terpenting adalah bahwa ia adalah sahabat sekaligus saudara Xiaoyan. Ciri yang paling unik dari orang ini adalah dia memegang kipas giok di tangannya. Sambil menarik pikirannya, tatapan Xiaoyan sekali lagi tertuju pada dua lelaki tua di depannya. Di balik lengan bajunya, sebuah tangan putih perlahan terulur dan terekspos ke udara. Meskipun halaman kecil itu dikelilingi oleh 4 tembok tinggi, ketika tangan Xiaoyan terulur ke udara, tangannya tetap tampak putih dan menyilaukan. Kedua lelaki tua itu menatap tajam ke arah tangan Xiaoyan yang terulur. Rasanya ingin tahu, di mata mereka semakin kuat. Pada saat tertentu, pikiran Xiaoyan bergerak, mengikuti kilatan cahaya. Dalam sekejap mata, sebuah kipas giok yang bahkan lebih indah dan putih dari tangan Xiaoyan muncul di tangannya yang terulur. Begitu kipas giok ini muncul, ekspresi wajah kedua lelaki tua di depan Xiaoyan langsung membeku. Dua pasang mata tua keruh terbuka lebar saat mereka menatap kipas giok di tangan Xiaoyan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kipas giok ini yang mewakili identitas khusus akan muncul di tangan pemuda berjubah hitam di depan mereka. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.